sesi 6 ini di PCT Riau 1 hari Jumat tanggal 21 Juni 2019. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu instruktur di Riau dan yang saya banggakan Bapak Ibu PCT mengawali segala sesuatunya pada sesi ini. Sesi 6 ini bertindak sebagai presenter adalah Ibu Rahmawati dari SMP 5 Tanah Merah dan moderator Bapak Agus Wandi dari SMA N Olahraga, dan saya sendiri sebagai host Indah Sri Wahyuni dari SMA 1 Tapung Hulu Kasikan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa peraturan peserta PIKON pada sesi 6 ini. Yang pertama, peserta PIKON dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi yang merasa mic-nya masih unmute, mohon di-mute-kan sekarang. Terima kasih. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Yang ketiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menulis di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilakan bertanya. Yang keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Dan yang terakhir terpenting adalah buat peserta, moderator, pemateri, host wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadir telah saya share Pak Bu ya di kolom chat. Oke. Kepada Ibu Rahmawati langsung saja kita mulai pada sesi ini. Terima kasih. Mohon maaf Bu, ke presenter dulu Bu. Oke Bu Rahmawati. Bu, ke presenter Ibu dulu Rahmawati. Bu. Ibu Indah, dioper ke presenter dulu Bu. Ibu Rahmawati mulai. Bu Indah. Ya, mulai Bu. Bu Indah. Iya, dimulai Bu. Ke presenternya dulu Bu. Presenter yang baru nanti host dia hanya membuka Bu, nanti yang Bu. Oke. Presenternya kan Bu Rahmawati kan? Saya Bu. Oh, mau ke moderator dulu Bu, sorry, ke moderator maksudnya Bu. Bu, ke moderator dulu Bu, baru dari moderator baru nanti mempersilakan kepada presenter. Oh iya, kalau gitu kita serahkan kembali kepada moderator Pak Agus Wandi. Iya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indah Sri Wahyuni yang telah memberi kesempatan kepada saya. Beliau dari SMAN 1 Tapung Hulu Kasikan. Yang telah membuka acara VKON ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Beliau berasal dari SMPN 5 Tanah Merah. Dengan judul materinya adalah miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Tentu materi ini sangat menarik bagi kita karena apalagi guru-guru IPA, karena selama ini kita mungkin salah dalam mengajarkan IPA ataupun konsep-konsepnya. Jadi untuk menyampaikan materi ini kami persilakan kepada Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahmawati kami persilakan. Bu Rahma, dipersilakan. Bu Rahma. Bu Rahmanya mati itu. Bu Rahma, mic-nya mati Bu Rahma.
Halo Bu Rahma. Bu Rahma, mic-nya mati, jadi tak kedengaran suaranya, Bu. Halo. Oh iya. Oke, maaf. Udah jelas, Pak? Sudah. Sudah, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Jelas, Bu. Mati lagi, Bu. Bu Rahma, mati lagi mic-nya tuh. Halo, Bu Rahma, mati lagi mic-nya tuh. Enggak. Udah, Bu. Udah jelas, Bu. Jelas, Pak? Jelas. Nah, mulailah, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita ya. Diberi kesehatan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suwandi selaku moderator pada siang hari ini beserta Ibu Indah Sriwahyuni. Indah Sriwahyuni, guru SMP SMA 1 Tapung Hulu, selaku host pada siang hari ini. Jelas, Pak? Jelas, Bu. Jelas. Lanjut, Bu. Halo? Oke, Bu. Udah tampil PPT-nya, Bu. Silakan, Bu. Dilanjutkan. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Instruktur kegiatan virtual training khususnya wilayah Riau serta Bapak Ibu serta hebat yang luar semangatnya dalam mengikuti training ini. Baiklah, pada kesempatan siang ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita masuk ke materi miskonsepsi, saya sampaikan dulu mengenai apa itu IPA. Itu sebagai ilmu dapat didefinisikan sebagai proses ilmiah, sikap ilmiah dan produk ilmiah yang tidak terlepas yang namanya konsep. Jadi makanya saya awali dengan pengertian konsep itu sendiri. Konsep merupakan produk dari proses ilmiah. Ya, ilustrasi sederhananya pada saat siswa melakukan pengamatan, berarti ada proses akan menghasilkan sebuah fakta. Dari berbagai fakta yang diperoleh itu akan dibuat generalisasi sehingga terjadilah sebuah konsep. Ya, konsep juga dapat didefinisikan dengan bermacam-macam rumusan yang berbeda dan tentunya antara definisi yang lain, antara satu definisi dengan definisi yang lain itu tidak identik. Untuk pengertian miskonsepsi sendiri, karena saya mengajar di SMP, saya fokuskan di SMP, Pak. Bapak Ibu hebat. Siswa SMP ini mendapatkan asimilasi konsep IPA dari tingkat sekolah dasar. Ya, biasanya siswa ini beberapa konsep yang sudah dibawa sejak SD dan juga merupakan telah memiliki pegangan awal yang namanya prakonsepsi. Nah, jadi di sini prakonsepsi itu hasil dari pengalaman kehidupannya atau lingkungannya. Jadi prakonsepsi ini umumnya menjadi pegangan dasar siswa dalam memahami konsep
konsep berikutnya. Kenapa istilah miskonsepsi ini bisa muncul? Karena di sini di miskonsepsi ini ada kondisi yang menunjukkan pengertian konsep yang berbeda dengan konsep yang pertama diterima oleh siswa mungkin ya, dan merupakan suatu penjelasan dari konsep yang tidak sesuai dengan konsep ahli. Ada beberapa pengertian dari beberapa sumber yang saya ambil. Miskonsepsi itu juga dapat merupakan pengertian yang tidak akurat tentang konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh yang salah tentang penerapan konsep, pemaknaan konsep yang berbeda, kekacauan konsep yang berbeda, dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Yang ketiga, konsepsi itu paling banyak terjadi pada siswa yang disebabkan konsep awal atau prakonsepsinya yang kemudian dibawa biasanya ke pendidikan formal. Nih, pengertian miskonsepsi ini di mana konsepsi itu benar-benar bertentangan dengan konsepsi yang dimiliki oleh para ahli. Adapun faktor penyebab dari terjadinya miskonsep ini, yang pertama bisa kita lihat dari faktor internal yang biasanya berasal dari siswa. Menurut teori konstruktivis, pengetahuan siswa itu dikonstruksi atau dibangun oleh siswa itu sendiri. Jadi proses konstruksi tersebut diperoleh melalui interaksi dengan benda, kejadian, dan lingkungannya, sehingga pada saat siswa berinteraksi dengan lingkungannya, siswa mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Jadi oleh karena itu, ketika proses konstruksi ini sangat besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses mengkonstruksi karena secara alami siswa belum terbiasa mengkonstruksi pengetahuannya secara tepat. Makanya salah satu faktor penyebabnya adalah siswa. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal bisa saja yang pertama mungkin dari guru. Ya, miskonsepsi ini dapat terjadi pula karena dibawa oleh guru. Maksudnya di sini guru mungkin kurang memahami atau menguasai bahan atau materi secara benar, ya, akan memahami materi secara benar sehingga siswa memperoleh miskonsepsi. Ya, beberapa guru mungkin tidak memahami konsep dengan baik sehingga salah pengertian dan diteruskan ke siswa. Itu faktor eksternal salah satunya guru. Yang kedua itu buku teks. Ya, buku teks juga dapat menyebarkan miskonsepsi, entah karena bahasanya yang sulit atau karena penjelasannya yang tidak benar. Miskonsepsi itu diteruskan sehingga para peneliti itu banyak menemukan beberapa miskonsepsi yang datang memang dari buku teks. Yang ketiga itu konteksnya. Konteks ini bisa berasal dari pengalaman, ya, bahasa sehari-hari, keyakinan, ajaran agama. Nah, ya, konteks. Dan yang terakhir itu cara mengajar atau metode mengajar guru. Beberapa metode mengajar yang digunakan guru itu terlebih yang menekankan satu segi saja dari konsep yang digeluti, membantu siswa menangkap bahan, tetapi sering juga memiliki dampak jelek yang memunculkan miskonsepsi siswa. Adapun dampak dari miskonsepsi ini otomatis dengan adanya ini mengganggu keaktifan belajar serta mengganggu pemikiran siswa dalam menerima pengetahuan berikutnya. Selanjutnya, mengidentifikasi miskonsepsi ini, ada 3 kriteria dalam menilai suatu konsep yang telah mengalami kesalahan atau miskonsepsi. Yang pertama itu yang dilihat adalah
kesesuaian dengan observasi atau pengamatan. Ya. Kebenaran suatu konsep ini dapat dinilai dengan melihat kesesuaian definisi konsep itu dengan fakta hasil pengamatan di lapangan. Jadi definisi konsep ini dikatakan benar bila disesuai atau sesuai dengan pengalaman empiris. Jadi kebenaran suatu konsep ini sesuai setelah diuji, yaitu dengan melakukan pengamatan pada contoh-contoh yang bersangkutan. Contohnya di sini sebagai hewan berkaki 6, melalui pengamatan di lapangan, semua hewan yang bernama serangga seperti semut, belalang, jangkrik, lalat, nyamuk memiliki 6 atau 3 pasang. Ya, jadi konsep tersebut benar karena sampai pada saat sampai sekarang semua serangga itu berkaki 6. Ya, sesuai pengamatan. Yang kedua itu hubungannya konsisten dengan yang lain. Jadi menuntut agar konsep yang satu itu konsisten dengan konsep yang lain. Artinya di sini definisi suatu konsep itu tidak boleh bertentangan dengan konsep yang lain yang telah dianggap benar secara ilmiah. Yang ketiga, memiliki penjelasan yang komprehensif atau secara menyeluruh dan lengkap. Dalam hal ini juga menyangkut generalisasi dan kemampuan untuk menunjukkan kepaduan yang melatar belakangi fenomena yang tampaknya beragam. Contohnya, konsep respirasi anaerob didefinisikan sebagai respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Ya, konsep ini merupakan konsep yang salah karena penjelasannya belum tuntas. Pada dasarnya telah diketahui bahwa semua pernafasan membutuhkan oksigen. Yang berbeda adalah asal oksigen tersebut. Konsep ini menjadi benar jika penjelasannya dilengkapi menjadi pernapasan anaerob adalah pernapasan yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Selanjutnya, cara mengidentifikasi adanya miskonsepsi. Yang pertama bisa kita lihat untuk mengetahui adanya miskonsepsi itu dengan metode peta konsep. Nah, di sini peta konsep sebagai suatu alat skematis untuk mempresentasikan suatu rangkaian konsep yang digambarkan dalam suatu kerangka preposisi. Peta ini mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep dan menekankan gagasan-gagasan pokok. Ya, jadi miskonsepsi ini dapat diidentifikasi dengan atau biasa posisi yang salah, posisi yang salah dan tidak adanya hubungan yang lengkap antar konsep itu. Kalau peta konsep yang sudah mereka peroleh sebelumnya dalam diskusi ini juga dapat dideteksi apakah gagasan atau ide mereka itu tepat atau tidak. Selanjutnya metode tes. Metode tes ini juga ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama itu tes uraian tertulis. Tes uraian tertulis bisa digunakan ataupun tes interview biasanya dilakukan dengan melihat adanya miskonsepsi siswa secara lisan, ya, dan tes esai atau pilihan ganda ini tadi. Ya, tes uraian atau pilihan ganda ini menuliskan tes esai atau pilihan ganda yang memuat beberapa konsep yang dari jawaban siswa itu guru dapat melihat konsepsi siswa, ya, yang diperoleh siswa itu benar atau salah. Balik. Beberapa contoh miskonsepsi pada materi IPA itu pengertian
massa dengan berat yang biasanya dianggap sama oleh siswa, ya, yang mana kita tahu bahwa pengertian yang benar, konsep yang benarnya itu massa dengan berat itu berbeda, ya. Massa itu kuantitas yang terkandung dalam suatu benda, sedangkan berat itu massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sudah itu dari satuannya juga berbeda, massa kilogram dan berat itu adalah Newton, dan beberapa perbedaan yang lain. Selanjutnya yang kedua, pengertian suhu, panas, kalor yang dianggap sama. Biasanya konsep siswa seperti itu. Jadi di sini bisa kita sampaikan berbeda, ya. Jadi pengertian suhu, panas, dan kalor itu berbeda. Kalau suhu itu ukuran derajat atau dinginnya suatu benda. Kalau panas itu suatu keadaan rasa yang menunjukkan suhu lebih tinggi dari suhu pembandingnya. Yang ketiga, kalor, ya. Kalor itu suatu bentuk energi. Jadi salah satu bentuk energi kalor itu yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain. Kalor berpindah tersebut dapat menaikkan atau menurunkan suhu pada suatu benda, ya. Miskonsepsi yang ketiga, larutan yang bersifat asam itu sudah pasti berasa masam, dan larutan yang bersifat garam pasti berasa asin. Itu miskonsepsi yang biasanya terjadi, ya. Pada konsep yang benar itu larutan bersifat asam itu belum tentu berasa masam, larutan bersifat garam juga belum tentu berasa asin, ya. Suatu larutan bersifat asam itu jika menghasilkan ion hidrogen, dan larutan bersifat basa jika menghasilkan ion hidroksida. Untuk mengetahui sifat suatu larutan itu asam atau basa, ya, dapat diketahui dengan menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Jadi dari situ bisa dilihat langsung dari nilai atau warna yang terlihat pada kertas lakmus ataupun nilai dari indikator, kertas indikator atau pH meter tersebut. Yang selanjutnya, contoh miskonsepsi yang bisa terjadi, pengertian kecepatan dan kelajuan yang sama. Pengertian kelajuan hasil bagi antara jarak yang ditempuh, biasanya di speedometer adalah alat ukurnya, dan kecepatan ini velocity, kelajuan suatu benda pada arah tertentu. Jadi perbedaan juga dilihat dari besaran vektor dan besaran skalarnya. Selanjutnya, miskonsepsi yang bisa terjadi yaitu bakteri termasuk hewan. Nah, pada konsep yang benarnya itu, menurut Whittaker, bakteri itu termasuk kingdom Monera, bersel tunggal dan prokaryotik. Jadi bukan kingdom Animalia, tapi kingdom Monera. Yang keenam, bakteri merugikan bagi manusia, menyebabkan penyakit, sehingga bakteri identik dengan bibit penyakit. Konsep yang benarnya itu tidak semua bakteri menyebabkan penyakit dan merugikan manusia. Bahkan sebagian besar bakteri itu menguntungkan dalam kehidupan manusia. Ya, contohnya misalnya dalam pembuatan bakteri yang menguntungkan itu penggunaannya dengan melakukan praktikum pembuatan nata de coco atau Yakult dengan menggunakan bakteri. Paus dan lumba-lumba adalah ikan. Ini miskonsepsi selanjutnya yang bisa terjadi pada siswa. Paus dan lumba-lumba tidak termasuk kelas ikan atau Pisces, tetapi termasuk mamalia karena bernapas dengan paru-paru dan beranak atau melahirkan, vivipar, ya. Jadi ciri Pisces itu atau kelas ikan itu kan bernapas dengan insang dan bertelur, sedangkan ciri mamalia bernapas dengan paru-paru dan beranak.
Begitu pula kelelawar termasuk burung. Kelelawar tidak termasuk bangsa burung atau aves, ya, tetapi termasuk mamalia karena bernafas dengan paru-paru dan beranak atau melahirkan, ya. Bagaimana cara memperbaiki miskonsepsi? Jadi sebagian yang saya tampilkan beberapa contoh miskonsepsi yang terjadi. Dan cara memperbaiki miskonsepsi, untuk memperbaiki miskonsepsi ini dapat dipergunakan pembelajaran konseptual change, bisa, atau perubahan konsep itu sendiri agar siswa dapat mengakomodasi informasi ilmiah di dalam lingkungan belajar. Ini perlu diciptakan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu, siswa perlu menyaksikan kebenaran konsep yang telah dipegangnya. Ini kecuali jika siswa itu merasa termotivasi untuk menjawab pertanyaan yang penting atau sesuatu yang diragukan. Jadi perubahan konseptual itu bermakna ketika akan sulit berlangsung, ya, perubahan konseptualnya itu bermakna. Yang kedua, konsep baru itu harus dapat dipahami siswa. Jadi jika siswa tidak dapat memahami maknanya, dia tidak akan berupaya untuk menelaah atau memahami konsep tersebut. Konsep baru harus fleksibel. Siswa perlu mengidentifikasi, ya, hal-hal pada konsepsi baru yang sesuai dengan konsepsi yang sudah dipegangnya, sesuai tidak dengan konsep yang sudah dia miliki, konsep awal yang sudah dimiliki oleh siswa. Yang keempat itu, konsepsi baru harus memberi isyarat bahwa konsepsi itu bermanfaat, konsep tersebut itu bermanfaat. Jadi siswa akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menstruktur kembali struktur kognitifnya jika informasi yang dipelajari itu bermakna dan bermanfaat baginya. Ya, kegiatan mencoba menggunakan alat akan membantu menciptakan kondisi seperti di atas, ya. Demikianlah saya rasa. Demikianlah pemaparan dari saya selaku presenter. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silahkan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Rahmawati yang telah menyampaikan pemaparannya tentang miskonsepsi. Pak Agus. Ya, Bu. Pak. Ya, Bu, udah. Halo. Ya. Jelas ya suara saya, Pak? Jelas. Demikianlah presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmawati tentang materi miskonsepsi dalam pembelajaran IPA. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, karena memang ini sangat sering terjadi kepada siswa kita. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu peserta Fikon untuk bertanya atau menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmawati tadi. Peserta bisa menulis di kolom chat atau bicara langsung dengan cara mengaktifkan mic-nya. Kepada Bapak Ibu peserta Fikon, dapat kami persilakan jika ada pertanyaan. Halo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang materi miskonsepsi pada mata pembelajaran IPA? Halo. Bu Indah, mohon dimatikan yang saya itu, Bu Indah. Silakan Pak Ibu. Bu Indah, mohon matikan mic yang karena berisik, Bu. Halo Bapak Ibu, kami
silakan. Bu Indah, mohon matikan mic yang tidak itu, Bu Indah. Ada tenaga kita ulang ini. Tetap verifikasi benar. Demo satu. Halo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini pendataan pengaduan laporan. Ini satu dan ya. Halo, mohon maaf Bapak Ibu yang belum matikan mic-nya, tolong dimatikan. Atau apakah kami harus memakai apa rendah kan? Aku nampak ya sama. Halo. Bu Rahmawati. Halo Bu Rahmawati. Langkah 2, sekolah daerah selesai tahun lalu. Halo Bu Rahma. Bu Indah, mohon dimatikan mic yang tidak perlu Bu Indah. Pendaftaran di sini adanya pencarian undur diri mahasiswa. Bu Indah, tolong matikan mic Ibu Bundaran ini tuh, Bu Indah. Oh dia demo itu nak. Nah, ini yang kita cari itu nomor USBN dia kan? Ya, yang isi semuanya. Oh gitu. Halo Bu Rahma. Bu Rahma. Ini ada pinggan kan? Halo Bu Rahma. Bapak Ibu. Bu Indah, tolong matikan mic-nya Bu Indah. Siapa yang mau bertanya? Bu Indah, tolong Kita sharing matikan. Bu, Bapak. Halo, Bu Indah, tolong matikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desrus Nahawati. Ya Bu, silakan Bu. Ini agak telat Pak Agus. Di mana Pak Agus? Oh, materinya tentang miskonsepsi dalam pembelajaran IPA Bu. Halo, izin bertanya. Ya silakan Bu, langsung ke Ibu Ramawati. Ya silakan Bu. Pak Agus. Maaf telat masuk. Saya mau bertanya masalah tadi katanya judulnya miskonsepsi. Itu maksudnya apa ya Bu? Iya. Itu maksudnya apa konsepsinya tuh Bu? Miskonsepsi itu. Ini Google yang menunjukkan secara otomatis tadi udah cari nanti ini tadi Salah konsep. cari lokasi. Itu salah konsep menunjuk pada konsep yang tidak sesuai dengan pendapat para ahli atau konsep ilmiah yang sudah dikeluarkan pada pakarnya dalam bidang tersebut. Jadi tidak sesuai. Tapi usaha gimana ini kan? Tahu kan? Iya. Jadi sama kayak miskomunikasi gitulah ya Bu ya, kurang lebih. Kalau miskonsepsi, kalau miskomunikasi berarti kan istilahnya ada komunikasinya yang tidak komunikasi yang berbeda berarti komunikasi yang berbeda. Kalau yang ini konsepnya. Iya Bu, kalau biasanya ini banyak pada materi IPA biasanya Bu. Tapi mungkin di pelajaran lain. Ya Bu, bisa kasih contoh satu, saya nggak ikutin materinya, ini baru masuk. Mohon maaf kalau agak gimana kepo gitu. Oh, ini Ya enggak apa-apa Bu. Iya kita
ditampilkan. Itu mungkin masa Bu berat. Kalau pada IPA itu biasanya atau dalam kehidupan sehari-hari lah, jangankan siswa ya Bu ya. Biasanya kan halo? Beras itu putus identik dengan kata-kata berat. Padahal sebenarnya di situ adalah masa ya dari kesatuan sendiri kesatuan putus-putus loh. Halo? Halo? Suaranya tak jelas Bu. Oh, minta tolong sama Bu Indah. Mutkan mana mic yang tak perlu. Ini nggak enak Bu untuk diajak bicara, nampaknya putus-putus masalahnya. Yalah, saya pantau aja lah dulu. Terima kasih Bu. Ya Bu. Putus ya. Iya Bu, putus-putus Bu suaranya. Terus satu lagi berisik karena ada mic yang hidup. Udah. Ini baru jernih. Halo Bu Rahma. Halo Bu Rahma. Bu Rahma. Bu Rahma, halo, Assalamualaikum Bu Rahma. Alah, putus jaringan. Halo, Assalamualaikum Bu Rahma. Halo. Bu Rahma masih di tempat? Halo Bu Rahma masih di tempat? Halo Bu Rahma. Bu Indah gimana Bu Indah? Halo, Assalamualaikum Bu Indah. Ya, halo Pak. Ya, halo Pak. Ini Bu Rahma atau Bu Indah nih? Bu Rahma itu. Bu Rahma, halo Bu Rahma. Sinyalnya mungkin kurang tuh Pak. Sinyal agak payah nih. Jadi gimana Bu? Apa kita tutup aja Bu? Coba tanya Bu. Reminis, bisa ditutup Bu? Halo Bu Rama, udah di mute ya? Halo Bu Rama. Iya Bu. Halo Bu. Bu, sedikit lagi waktunya nih Bu. Iya, silakan Bu. Masih ada yang bertanya? Ini udah sama Bu Rahma nih. Halo Bu Rahma. Iya, saya Pak. Suara Ibu hilang Bu, ditelan bumi, tak ada suara Ibu sama sekali. Sinyal Pak, naik turun sinyal. Ini entah ada pertanyaan lagi kayaknya nih Bu. Gak ada pertanyaan lagi kayaknya nih. Gimana nih Bu, apa kita tutup atau gimana nih? Halo Bu Rahma, hilang lagi kayaknya. Halo Bu Rahma. Bu Rahma. Aduh. Bu Indah gimana nih Bu Indah? Boleh Pak, kalau tidak ada lagi pertanyaan kayaknya. Coba Bu Rahma sudah aktif lagi. Bu Rahma. Oh, sinyal hilang lagi. Udah kita tutup aja Bu. Boleh Pak, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, coba tengok di kolom chat Pak dulu. Nggak ada, kosong, nggak ada. Nggak ada di kolom chat. Ini coba tar saya tanya apa nih. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan Bu.
Halo Bu Indah, tidak ada pertanyaan, gimana kita tutup lagi Bu? Oke, boleh. Pak, Ya. absennya ada yang mau diperbaiki tuh Pak. Oh ini absen baru ya? Yang dari Bu Raminis atau dari saya, Bu? Kalau dari saya itu dari Bu Rahmawati. Apa tuh Bu? Absen yang dari mana, Bu? Yang Bu Raminis? Ibu dari saya tadi tuh ada kesalahan sepertinya dibilang Bu Esther. Iya. Coba saya udah cek. Ada absen baru ya Bu? Ada absen baru? Dari Bu Rama tadi ini udah ada, saya share lagi. Dari saya itu enggak yang apa Bu Esther tuh yang mana saya dianggap salah itu Bu? Iya, tapi udah saya itu nggak salah, nggak ada yang salah. Coba saya nggak tahu, coba tanya Bu Esther itu Bu. Iya. Esther dong. Tadi ada kayaknya komen chat Bu Esther ya, tolong diperbaiki link absensi katanya. Tak tahu Kayaknya Bu Esther tahu lagi di sini. Coba saya hubungi di WA-nya Bu ya. Nah, jadi ini gimana, kita tutup dulu atau kita tutup dulu nih? Jadi nanti keluarnya ya sebentar. Bu Indah. Sebentar keluarnya Bapak Ibu ya. Iya. Kita perbaiki absennya dulu. Oh Bu Indah, kita tutup dulu, nanti baru kita bikin absen lagi nih. Pak Agus. Iya Bu. Kita tambah waktu sebentar nih memperbaiki absen, nanti kita kalau kita lihat nanti semua pada lihat nanti. Enggak, live kita masih tetap di sini, tapi kita tutup dulu gitu. Saya bikin kesimpulan dulu, nanti baru ditutup, gimana? Oke, mantap. Nah, jadi menjelang itu baru nanti kita tutup dulu, baru bikin link absen, enggak masalah. Kita kan tetap stay di sini dulu ke room selanjutnya, ke sesi berikutnya, gimana Bu? Silahkan Pak. Oke. Terima kasih. Nampaknya Pak. Karena tidak ada lagi pertanyaan, baiklah. Saya sebagai moderator dapat menyimpulkan bahwasanya pengertian dari miskonsepsi itu adalah pengertian yang tidak akurat. Kemudian pemaknaan yang tidak benar yang tergantung kepada prakonsepsi yang telah diperoleh oleh siswa sebelumnya. Ada beberapa faktor yang penyebab terjadinya miskonsepsi. Yang pertama itu faktor internal. Itu disebabkan oleh siswa tersebut, tergantung bagaimana dia mengkonstruksi interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa disebabkan oleh dari guru, kemudian dari buku teks, dari konteks atau pengalaman, dan dari metode mengajar gurunya. Selanjutnya, konsep dikatakan dengan benar jika yang pertama kesesuaian dengan observasi dengan fakta hasil pengamatan dan dilakukan pengujian. Yang kedua, hubungan konsep konsisten dengan konsep lain. Yang ketiga, memiliki penjelasan yang komprehensif. Bagaimana cara mengidentifikasi jika terjadi miskonsepsi? Yaitu kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode peta konsep. Yang kedua, metode tes, di mana tes ini bisa kita lakukan dengan tes tertulis dan tes interview atau tes lisan. Ada beberapa contoh yang sering mengalami miskonsepsi, terutama di mata pelajaran IPA, seperti massa dengan berat, itu suhu, panas, dan kalor, kemudian antara asam, basa, dan garam, kemudian kecepatan dengan kelajuan, kemudian ada bakteri, itu adalah makhluk yang merugikan dan termasuk ke dalam hewan. Itulah beberapa contoh miskonsepsi yang sering ditemui pada pembelajaran siswa. Selanjutnya, cara memperbaiki miskonsepsi dapat dilakukan dengan conceptual change, yaitu menyatakan benar, konsep benar, dan konsepnya reviewable. Demikianlah yang dapat saya simpulkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host Ibu Indah untuk menutup sesi Vicon ini. Kepada Ibu Indah dipersilakan. Terima kasih buat Pak Agus atas kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat materi dari Bu Rahmawati untuk kita bersama. Oke Bapak Ibu, demikianlah sesi 6 ini pada hari Jumat tanggal 21
Juni 2019. Sebagai presenter Ibu Rahmawati dan moderator Bapak Agus Wandis dan saya host Indah Sri Wahyuni mengundurkan diri, dan apabila ada beberapa kesilapan ataupun kesalahan kami mohon maaf karena kami pun masih belajar. Kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.